Caranya kita mencatat alokasi dana yang akan kita transfer ke kebun berdasarkan PDO yang sudah disetujui. Nah, saat ini kita berada di halaman transfer dana, dan untuk menuju halaman transfer dana ini dengan cara kita mengklik menu transfer dana di sebelah kiri. Maka kita akan masuk ke dalam halaman transfer dana. Nah, di sini kita lihat hanya ada satu PDO karena baru satu PDO yang statusnya sudah final, artinya sudah disetujui oleh Direktur Keuangan. Nah, di halaman ini kita bisa lihat nomor PDO-nya untuk periode kapan dan kebun yang mana, kemudian total pengajuannya berapa, dan total transfer saat ini posisinya masih 0, gitu ya. Nah, untuk mencatatkan atau mengalokasikan dana yang akan kita transfer, maka kita mengklik tombol detail. Nah, di halaman tombol detail ini di bagian atas ini ada summary-nya, total pengajuannya. Kemudian secara otomatis kita akan mentransfernya semua saat ini ke kebun, dan masih ada sisa dana sekitar 2.290.000. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa kolom jumlah itu otomatis sudah terisi sesuai dengan sisa dana. Nah, ini karena ini pertama kalinya, maka sisa dana juga sama dengan total pengajuan. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk item yang akan kita transfer secara keseluruhan, tidak perlu lagi mengetikkan jumlah di kolom jumlah ini. Nah, kemudian kita lihat di sini juga untuk biaya perobatan. Di sini memungkinkan kita untuk mentransfer dana ya sebesar 2.290.000 ini ke dua tujuan yang berbeda, ke rekening kebun dan pribadi contohnya. Nah, opsi untuk mentransfer ke lebih dari satu tujuan ini muncul berdasarkan settingan di master data item. Jadi kalau item di halaman master datanya di opsi splitnya dihidupkan, diaktifkan, maka otomatis di halaman transfer dana ini akan muncul pilihan seperti ini. Nah, ini di halaman master data saya aktifkan untuk satu item yaitu biaya perobatan, sementara yang lain tidak saya aktifkan. Maka hanya biaya perobatan saja yang muncul opsi untuk bisa mentransfer ke lebih dari satu tujuan, ya. Nah, contohnya kita ambil contoh biaya perobatan ini yang jumlah pengajuannya 2.290.000, kita akan transfer ke rekening kebun sebanyak 1 juta. Kemudian sisanya kita transfer ke rekening pribadi yaitu 1.290.000. Ya, otomatis nanti akan tercatat, kita lihat di sini transfer ke pribadinya 1.290.000. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan alokasi dana ini. Nah, untuk di pengiriman pertama atau pencairan dana pertama, kita kemarin sudah sepakat yang kita bayarkan hanya gaji, kemudian cadangan kas, dan juga setengah daripada biaya operasional. Nah, contohnya berarti panjar gaji ini, ya, panjar gaji tidak kita bayarkan dulu. Nah, karena tidak kita akan bayarkan, maka kita hapus, kita jadikan 0, ya. Kita lihat lagi, ini juga ada panjar gaji untuk karyawan, yang tadi adalah panjar gaji asisten, ini panjar gaji karyawan, maka ini juga kita hapus. Jadi item yang belum akan kita transfer, kita hapus, kita nolkan. Sementara ini juga panjar gaji, kita hapus, ya. Sementara yang akan kita transfer, contohnya ini gaji karyawan Krani senilai 2 juta, ini akan kita transfer. Nah, kita bisa memilih di sini kemana akan ditransfer, apakah ke rekening kebun atau pribadi atau vendor. Nah, dalam hal ini pilihannya rekening kebun atau pribadi. Nah, karena Kota Pinang seluruh karyawannya sudah kita transfer ke rekening pribadi, maka di sini kita pilih pribadi, dan untuk jumlahnya kita biarkan karena kita akan mentransfer sesuai dengan pengajuan, ya. Nah, begitu juga dengan lembur. Nah, ini juga jumlahnya kita biarkan, tapi kita tandai sebagai rekening pribadi. Nah, untuk yang BHL kita coba cari di mana kita akan mentransfer ke rekening kebun. Yang contoh ini upah panen, ya, upah panen 51 juta. Ini akan kita transfer ke rekening kebun, maka tidak perlu dirubah lagi karena sudah sesuai. Jadi jumlahnya sudah sesuai, tujuannya juga sudah sesuai. Nah, bagaimana kalau kita ingin mentransfer sebagian dulu? Contohnya di sini ada hutang dagang. Kita lihat ke bawah.
Nah, ini ada rekanan, ada dua hutang dagang. Yang pertama terkait dengan pembelian bahan kimia, yang kedua terkait dengan spare part. Nah, seandainya untuk yang pembelian bahan kimia kita akan mentransfer seluruhnya pada kali ini, maka ini tinggal kita rubah dari rekening kebun ke rekening vendor. Kalau memang dananya nanti ditransfer langsung dari HO ke vendornya. Tapi kalau akan ditransfer melalui kebun, maka ini tetap dipilih rekening kebun. Dalam hal ini kita anggap ini akan kita transfer ke vendor. Nah, kemudian untuk utang dagang yang kedua, ini terkait dengan pembelian spare part kendaraan senilai 12.900.000, kita ingin transfernya sebagian dulu. Misalnya kita ingin transfer 7 juta dulu, maka di sini kita isikan angka 7 juta. Dan kita pilih tujuan transfernya ke vendor. Oke. Nah, setelah ini disesuaikan baik angka maupun tujuannya, maka kita bisa menyimpannya sebagai draft dulu. Artinya ini belum final. Jadi belum tercatat di sistem. Masih tercatat sebagai draft. Nah, ini disimpan sebagai draft. Ya. Nah, kita lihat sekarang di kolom draft itu sudah ada isinya. Jadi draft. Nah, ini draft. Ya. Jadi dari 5.070.000 sudah kita draftkan 5.070.000. Ini sesuai dengan angka di sini. Nah, versi draft ini selanjutnya nanti bisa dibuatkan Excel-nya. Kita download Excel di sini. Ya. Nah, otomatis ini Excel-nya. Ya. Nah, di Excel ini kelihatan ada dua kolom utama. Ini adalah nama itemnya, kemudian ini total pengajuannya. Mungkin saya besarkan sedikit. Kemudian di sini ada kolom dana yang sudah ditransfer berapa, sudah dibagi berdasarkan rekening kebun, pribadi, dan vendor, dan draft yang akan diajukan. Nah, karena ini pertama sekali, maka dana yang ditransfer ini masih kosong semua. Sifatnya masih draft. Jadi sini kita lihat contohnya di sini sudah ada draft. Ya, jadi gaji sudah didraftkan, dan lain-lain. Nah, sehingga ini bisa nanti diperiksa, direview baik oleh Pak Toto ataupun Bu Dirkyu, apakah yang ingin kita transferkan ini yang ada di kolom draft ini sudah sesuai. Di bagian bawah, kalau kita scroll ke bawah file Excel ini juga sudah dikelompokkan dari total 180 juta yang akan ditransfer, berapa yang akan ke rekening kebun, berapa yang akan ke pribadi, dan berapa yang akan ke vendor. Nah, ini direview oleh mungkin oleh Bu Dirkyu dan Pak Toto. Nah, seandainya ada perubahan, ya contohnya tadi yang pembayaran kepada vendor, nah itu kita naikkan pembayarannya, maka kita tinggal merubah, kita kembali ke aplikasi, ya kita tinggal merubah yang bagian vendor tadi. Nah, vendor tadi ini contohnya dari rekanan ya yang 12.949. Tadinya kita alokasikan 7 juta sehingga masih ada 5.949. Nah, kita bilang oke, karena dananya cukup maka kita bayarkan 10 juta saja. Maka ini tinggal diganti 10 juta. Atau yang tadinya ini akan kita bayar full 5.520.000, ini kita ganti oke, yang ini saja yang kita turunkan pembayarannya hanya menjadi 3 juta. Nah, tinggal diganti saja 3 juta. Ya, jadi kelihatan ini tadi draftnya berapa yang akan kita transfer. Nah, kalau kita ingin membiarkan draft apa yang sudah kita draftkan akan sejumlah itu juga akan kita transfer, maka kita biarkan angka jumlah dan angka draftnya sama. Nah, ini kalau ingin dipastikan lagi, kita bisa simpan lagi sebagai draft untuk memastikan. Nah, kita lihat tadi bahwa yang vendor yang satu ini yang spare part tadinya 7 juta sudah berubah menjadi 10 juta draftnya. Yang tadi full jumlahnya 5.520.000, sekarang draftnya sudah 3 juta. Nah, kalau ini sudah oke, maka kita bisa simpan permanen. Ya. Nah, begitu simpan permanen maka angka kolom draftnya sudah hilang kembali. Kalau kita kembali ke halaman transfer dana, kita lihat di sini sudah terisi ya. Jadi dari total pengajuan 191 juta yang akan ditransfer itu 181 juta dengan rincian
ke rekening kebun 165 juta, pribadi 2 juta dan vendor 13 juta. Nah, kalau kita unduh kembali Excel-nya, nah kita lihat semua yang draft tadi, yang tadinya didraftkan sudah pindah ke bagian dana yang sudah ditransfer. Ya, jadi yang draft tadi sudah pindah ke bagian dana yang sudah ditransfer. Nah, berikutnya contohnya kita ingin kembali mentransfer untuk yang kekurangan dana, misalnya tadi yang panjar ya, tadi panjar kita nolkan, nih contohnya nih panjar gaji 500.000, ini tadi kita nolkan, belum ada ditransfer, ingin kita transfer, nanti misalnya anggap saja ini sekarang tanggal 16, maka tinggal kita ganti tanggalnya, kita ganti tanggal 16, kita akan transfer full sebesar 500.000, kemudian yang ini juga tanggal 15 kita transfer full, tinggal diganti transfer full. Kemudian yang sisa pembayaran vendor tadi contohnya masih ada hutang kita 2.520.000. Oh, ini oke lah, kita tidak selesaikan dulu, kita transfer dulu saja 2 juta. Ya. Contohnya ini di tanggal 15 kita ingin transfer 2 juta dulu. Nah, kalau yang spare part ini kita fullkan, maka kita biarkan. Jangan lupa kalau ke vendor ganti tujuan menjadi rekening vendor. Ya. Nah, ini kembali bisa kita simpan dulu sebagai draft untuk diajukan ke Bu Dirju atau Pak Toto. Nah, sini kelihatan. Kalau sudah oke, kita simpan permanen. Maka kita lihat jumlah dana yang ditransfer itu sudah bertambah ya. Sudah bertambah menjadi 186 juta. Nah, ya begitulah proses kita mengalokasikan dana yang akan kita transfer berdasarkan pengajuan. Dan di sini juga sudah dibuatkan. Jadi kalau seandainya sudah ditransfer full, maka sisa dananya nol, ini kita tidak bisa mengisi lagi. Jadi kalau diisi di sini misalnya saya isi Rp5.000 saja, maka akan muncul error melebihi sisa dana karena semua dana sudah ditransfer sesuai dengan pengajuan. Nah, kalau seandainya kebun menginginkan dana lebih, maka mekanismenya adalah dengan melalui PDO tambahan. Nah, saya harap tutorial ini cukup jelas untuk menerangkan bagaimana caranya kita mengelola proses transfer dana yang akan kita lakukan di hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.